Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. 'Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shabina wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil mab. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahada minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, karena pada pagi hari ini kita alhamdulillah telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semua ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita digerakkan hatinya oleh Allah untuk bangun subuh, kemudian bergegas ke masjid menjemput subuh dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita tetap istiqomah terus melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Dan semoga Allah senantiasa menerima semua amalan-amalan ibadah kita, terutama pada sholat subuh kita kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kita semua insyaallah menjadi pengikutnya, menjadi umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Dan semoga kita semua yang berada di masjid ini yang telah melaksanakan sholat subuh ataupun mungkin yang sholat subuh di rumah karena ada uzur, semoga Allah meridai kita, meridai Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Muharram, salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan di antara 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu bulan haram atau Muharram termasuk bulan mulia yang dimana terdapat keistimewaan, terdapat keutamaan-keutamaan di dalamnya. Maka dari itu ketika kita sudah memasuki bulan haram, maka dianjurkan kata Rasulullah untuk perbanyak ibadah, karena ketika kita ibadah di bulan-bulan haram itu maka pahalanya insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan dosa atau maksiat yang kita lakukan ketika di bulan haram, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka perbanyaklah ibadah di bulan Muharram ini, terutama
nanti di tanggal 10 bulan Muharram itu disunahkan kita untuk berpuasa Asyura. Nah, puasa Asyura sendiri itu adalah puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang pahalanya pun begitu besar, masya Allah. Rasulullah mengatakan ketika kita puasa di tanggal 10 Muharram itu, maka pahalanya itu Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita setahun. Artinya dosa-dosa yang dihapus sama Allah ini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Untuk dosa-dosa yang besar tentunya kita harus bertobat, harus banyak istighfar kepada Allah. Tapi untuk dosa-dosa kecil, dengan puasa kita di tanggal 10 Muharram nanti, insya Allah dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa yang tak sengaja, dosa-dosa yang mungkin kehilafan-kehilafan kita yang kita tidak sadar, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita tersebut. Hadirin jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita masuk ke bab fikih, kita saya ingin membahas sedikit tentang keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Muharram, karena bulan Muharram itu adalah bulan mulia, di mana di bulan Muharram itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di bulan Muharram juga Allah menurunkan Nabi Adam dari surga, karena bukan dosa untuk sekelas Nabi, hanya kesalahan kecil, sehingga Allah menghukum Nabi Adam dan mengeluarkan Nabi Adam dari surga turun ke dunia. Kemudian di dunia Nabi Adam tak pernah berhenti untuk bertobat kepada Allah, tak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Doanya mungkin sering kita dengar di dalam kajian atau di dalam tahlilan atau yasinan dan lain sebagainya. Nabi Adam tak pernah bosan, tak pernah berhenti bertobat kepada Allah dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian di bulan Muharram juga kapal Nabi Nuh itu selamat dari tenggelam. Artinya ketika di bulan Muharram itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar pada zaman nabi-nabi terdahulu, maka Allah muliakan bulan Muharram ini. Kemudian di bulan Muharram juga Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, yang selama hidupnya itu Nabi Ayub diuji dengan sakit. Tapi Nabi Ayub ketika sakit tak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah bosan berdoa kepada Allah dengan doa yang mungkin bisa kita amalkan ketika kita sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anni masanyadur wa anta arhamur rahimin. Itulah doa Nabi Ayub sehingga Allah sembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Kemudian di bulan Muharram juga Nabi Ibrahim itu selamat dari kobaran api yang membakarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim ketika dibakar berdoa kepada Allah, Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut. Nah, itu semua terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus juga selamat atau keluar dari perut ikan nun atau ikan paus yang menelannya. Dan ketika di dalam perut ikan nun juga Nabi Yunus tak pernah berhenti, tak pernah bosan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semua doanya itu adalah mohon ampun kepada Allah atas kezalimannya, atas dosa-dosanya. Sehingga kita semua yang berada di sini ketika berada di bulan Muharram, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian banyak kejadian-kejadian lain di bulan Muharram yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena memang terlalu banyak kejadiannya sehingga Allah memuliakan bulan Muharram ini. Kemudian ada beberapa anjuran yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita di bulan Muharram, diantaranya puasa di tanggal 10. Sebenarnya tanggal 10 itu adalah puasanya kaum Yahudi untuk merayakan Bani Israel, karena di dalam hadisnya itu ketika Rasulullah berada di Madinah kemudian menemui
beberapa orang Yahudi itu mereka sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, ada acara apa ini? Sedang apa kalian? Kemudian Bani Israel mengatakan, orang Yahudi mengatakan, saya sedang merayakan hari kemenangan Bani Israel terhadap musuhnya. Ketika itu adalah kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah melalui laut yang dibelah dengan tongkatnya. Kemudian ketika itu Fir'aun masuk ke dalam laut, maka seketika laut itu menjadi menyatu kembali sehingga Fir'aun berserta rombongannya itu tenggelam. Maka orang-orang Bani Israel merayakannya dengan puasa di tanggal 10. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa tersebut. Nah, setelah itu maka Rasulullah perintahkan kita untuk puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Di tanggal 9 itu adalah puasa Tasu'a, kemudian di tanggal 10-nya puasa Asyura. Sebenarnya Tasu'a dan Asyura itu berasal dari katanya itu dari awal katanya itu dari Asyara, jadi Asyura. Kemudian Tasu'a itu dari Tis'a, 9. Jadi 9, 10, kemudian para ulama juga mengatakan ada yang menambahi itu di tanggal 11-nya. Yang tujuannya adalah untuk membedakan kita dengan kaum Yahudi. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan-bulan Muharram itu disunahkan kita juga untuk menjenguk orang sakit. Ketika kita, saudara-saudara kita mungkin yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit, maka kita sebagai seorang muslim, pernah disampaikan juga oleh Pak Bamas bahwa ada hak muslim terhadap muslim lainnya, dan diantaranya itu adalah menjenguk orang sakit. Maka di bulan Muharram ini ketika kita menjenguk orang sakit, saudara-saudara muslim kita yang sakit, maka pahalanya insya Allah lebih besar. Karena ketika kita menengok orang sakit itu banyak hikmah. Ketika kita mau berpikir bahwasanya nikmat sehat itu adalah Masya Allah luar biasa gitu. Maka ketika di bulan Muharram ini, ketika ada saudara yang kita yang sakit, maka tengoklah atau jenguklah, kemudian doakanlah semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian di bulan Muharram juga kita dianjurkan untuk memotong kuku, untuk bebersih badan lah istilahnya. Kemudian kalau yang mungkin sekarang tradisi sipatan di mata itu sudah mulai rada hilang gitu, maka di bulan Muharram ini kita mengingatkan bahwasanya disunahkan kita untuk memakai sipat di mata. Kemudian ada juga lagi anjuran-anjuran disunahkan di bulan Muharram itu adalah berpuasa, kemudian memotong kuku, menengok orang sakit, kemudian bersilaturahmi terhadap saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara dekat kita, keluarga kita yang mungkin saat ini sudah lama kita tidak kunjungi, terutama orang tua kita yang saat ini mungkin masih hidup, yang berada di rumah di kampung, maka datangilah orang tua kita, silaturahmilah kepada orang tua kita, minta doa, mohon ridhonya, sehingga insya Allah ketika orang tua kita ridho terhadap kita, maka insya Allah kita akan selamat dari dunia dan akhirat. Kemudian di bulan Muharram juga disunahkan kita untuk selain silaturahmi, disunahkan kita untuk membahagiakan orang-orang terdekat kita. Bahagiakanlah istri kita di bulan Muharram ini ataupun orang tua kita. Berikanlah beliau atau mereka itu semua hadiah sehingga menyenangkan hatinya. Karena pahalanya itu Rasulullah katakan ketika kita membahagiakan orang terdekat kita atau istri kita atau orang tua kita, maka kita itu akan dicukupkan rizkinya hingga sampai 1 tahun. Kemudian hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lainnya itu adalah di bulan Muharram ini perbanyak ibadah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan istighfar itu semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya lebih banyak lagi keutamaan-keutamaannya, tapi karena waktunya sudah mepet, maka kita juga harus masuk ke bab materi, dan materi pada pagi hari ini itu tentang tayamum. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sudah bahas bagaimana di awal bab pertemuan kita itu tentang
air, kemudian tentang wudhu, masih di bab toharoh juga tentang wudhu, kemudian tentang mandi. Kita sudah tahu sama-sama bagaimana rukun dari rukun-rukun wudhu, menjelaskan di dalam Al-Quran juga, kemudian disimpulkan oleh para ulama rukun wudhu itu ada 6. Kemudian mandi, kita sudah bahas juga rukun-rukun mandi, kemudian sunnah-sunnah mandinya. Maka kita bab tayamum. Tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu yang bersih. Kemudian ada syarat-syaratnya juga ketika kita ingin bertayamum gitu. Maka enggak sembarangan kita bertayamum gitu. Tapi insya Allah nanti kita akan belajar tentang tayamum, sehingga dalam keadaan darurat ketika kita sakit atau ketika kita tidak menemui air, maka kita bisa bersuci dengan menggunakan tayamum tersebut. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Waktunya juga sudah mepet ini karena saya harus masuk kerja, maka insya Allah nanti kita akan bahas bab tayamum nanti di lain pertemuan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita terus berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup aja pertemuan pagi ini. Kita tutup pertemuan pagi ini, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bab tayamum. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini demi keselamatan, kesehatan, dan juga insyaallah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabarakan sadatina ashabi rasulillahi azmain. Amin amin ya Allah amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ya ma huwa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqaddalana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'anad darajat wa tuballighuna bi ahsanil ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah, dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man syaa'. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwat wa babas sehat wa babas salamat wa babal jannah. Allahumma ya Allah hafina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wasrifana bihaqil qur'anil adim wa nabiyyikal karim sarad dunya wa saral akhirah ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rahim ya bar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyatum fi assalamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa